Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 429 terluka untuk negara. Zhao Hong ragu-ragu sejenak, melirik ke arah Lin Yu dan He Jinqi di samping, lalu memanggil Xiao Manru ke samping, dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak terlalu tahu ini. Saya di rumah sakit juga. Saya pikir karena saya bisa bergegas kembali dari perbatasan, maka masalahnya mungkin tidak terlalu serius." Ketika Xiao Manru mendengar bahwa dia berada di rumah sakit, raut wajahnya berubah, dan hatinya tiba-tiba terangkat. Dia khawatir dengan kecelakaan suaminya setiap siang dan malam. Dia tidak menyangka bahwa hari ini akhirnya akan datang, tetapi bagaimana dia mengatakan dia juga seorang tentara, jadi meskipun dia khawatir, tetapi seluruh orang itu masih sangat tenang, ragu-ragu, dan kemudian menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Dokter He, cintaku kembali, kamu. Bisakah kamu datang dan menemuinya bersamaku?" Lin Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar ini, bertanya-tanya mengapa He Rie kembali. Dia ingin mengundang dirinya sendiri, dan nada suaranya ditolak dengan bijaksana, "Bibi Xiao, saya tidak mengatakan dengan baik di masa lalu. Benar. Lagi pula, aku tidak banyak berhubungan dengan keluargamu." Dia tahu bahwa selain dua orang tua, He Zizhen dan istrinya, dan He Jinqi, hampir tidak ada seorang pun di keluarga He yang melihatnya. "Dokter Ho, Anda salah paham. Saya tidak meminta Anda menjadi tamu di masa lalu. Sejujurnya, istri saya sekarang di rumah sakit. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa, jadi saya ingin Anda datang dan membantunya," kata Xiao Manru memohon. "Ah, tuan keduaku ada di rumah sakit, ada apa?" He Jinqi tiba-tiba menjadi cemas saat mendengar itu. Dia langsung melompat dari sofa, benar-benar lupa kalau kakinya masih terluka. Di saat yang sama, saat kakinya menyentuh tanah, dia langsung merasakan sakit di luka itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin, dan jatuh kembali ke pantatnya. "Oh, Jinqi, nak, kamu baik-baik saja?" Ekspresi Zhao Hong berubah seketika ketika dia melihat adegan ini, dan buru-buru berlari ke arah putranya yang bersangkutan dan bertanya, "Saya baik-baik saja, ada apa dengan tuan kedua saya?" He Jinqi sangat cemas dan tidak peduli dengan cedera kakinya, dan buru-buru bertanya kepada ibunya. "Aku juga tidak tahu secara spesifik. Ayahmu tidak mengklarifikasi, biarkan kami pergi, tapi jangan khawatir. Ayahmu sedang mengurusnya di rumah sakit, seharusnya tidak ada masalah." Zhao Hong berkata kepada putranya dengan cepat, tapi dia sedikit tidak puas. Bocah yang meninggal itu, dia sangat peduli dengan majikan keduanya, diperkirakan ayahnya terluka, jadi dia tidak terlalu khawatir. "Kakak kedua, ayo pergi, kamu ikut ke rumah sakit bersama kami sekarang, dan bantu aku menemui majikan kedua." He Jinqi segera menoleh ke arah Lin Yu dan berteriak dengan cemas, "Jinqi, bukankah aku sudah memberitahumu, kamu tidak bisa memanggilku omong kosong, betapa sibuknya Tuan He, mengapa kita malu merepotkan Tuan He?" Zhao Hong berdiri dan berkata kepada saudara ipar kedua, "Selain itu, sekarang saudara laki-laki kedua situasinya mungkin tidak seburuk yang kita duga, dan itu sudah ada di rumah sakit umum daerah militer. Saya pikir kita harus menunggu kita untuk pergi dan melihat-lihat dulu." Karena keegoisan, Zhao Hong tidak ingin Lin Yu memiliki terlalu banyak kontak dengan keluarga He, terutama dengan kedua kakak dan adik iparnya. Jika hubungan menjadi dekat, bahkan jika He Jiarong bukan putra mereka, mereka akan dianggap sebagai kerabat. Anak laki-laki. Dia tidak ingin membuat musuh besar untuk putranya dengan sia-sia, dan putranya yang bodoh berteriak pada saudara laki-laki keduanya satu persatu, "Sangat baik, jika Lin Yuzhen datang ke keluarga He, dia akan tertipu oleh Lin Yu."
Tidak ada sampah yang tersisa. Tuan He, saya tahu Anda sibuk di sini, tapi... Xiao Manru mendengar apa yang dikatakan adik laki-laki dan perempuannya, dan memandang ke pasien di ruang tunggu aula Sengtang, tiba-tiba merasa sedikit malu. Tapi apa? Apa ini? Aku dan adikku yang kedua dan siapa? Ya, saudara kedua. He Jinqi segera bergegas menghampiri Lin Yu. Lagi pula, paman keduaku dalam kondisi kritis dan berada di unit gawat darurat. Kamu harus lebih dulu perlakukan pasien kritis, bukan? Xiao Manru tersenyum mendengar ini, dan melirik He Jinqi dengan rasa terima kasih. Bahkan, dia membiarkan Lin Yu lewat, bukan hanya karena keterampilan medis Lin Yu yang luar biasa, tetapi juga karena dia tahu bahwa suaminya kembali sekali begitu lama, dan dia pasti akan berharap untuk bertemu dengannya. Sisi Lin Yu. Yang ini. Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah, aku akan pergi bersamamu mengunjungi Eriehe, tapi tidak akan ke dokter, hanya untuk mengunjungi. Meskipun Xiao Manru mengundangnya, dia tahu bahwa jika dia pergi menemui Eriehe dengan gegabah, dia pasti akan mengganggu keluarga He dan orang-orang di rumah sakit. Selain itu, Lin Yu juga merasa bahwa situasi He Erie tidak akan berkembang sampai mengancam nyawanya. Lagi pula, kemampuan He Erie ada di sana. Dia adalah orang yang diajari oleh Dewa Perang Siang Nantian. Dunia ini bisa menyakitinya, aku takut tidak banyak. Rumah sakit militer juga merupakan rumah sakit terbaik di Beijing. Selama situasinya tidak terlalu serius, rumah sakit tersebut dapat menanganinya sepenuhnya, jadi dia merasa bahwa dia hanya melalui adegan saja. Terima kasih Tuan He, terima kasih. Xiao Manru mengangguk penuh terima kasih dan berkata, aku akan mengemudi. Melihat bahwa Lin Yu telah setuju, Zhao Hong tidak bisa menghentikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia membenci besi dan baja dan memandang kosong pada putranya yang bodoh. Setelah Lin Yu mengikuti Xiao Manru dan yang lainnya ke rumah sakit umum daerah militer, mereka melihat 4 atau 5 jeep militer diparkir di bawah gedung rawat inap, serta beberapa mobil hitam dengan izin pemerintah. Beberapa pria berseragam militer berkumpul di satu sisi dan menghisap rokok, wajah mereka dengan serius mendiskusikan sesuatu. Pasien di sekitar tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Berdiskusi satu sama lain, bertanya-tanya orang penting mana yang datang ke rumah sakit setelah sakit. Ipar. Saat ini, beberapa petugas perokok melihat punggung Xiao Manru tiba-tiba bergetar, dan langsung mencubit rokok, menegakkan dan menamparkan hormat Xiao Manru. Halo, dia di lantai berapa? Xiao Manru mengangguk pada mereka dan bertanya. Kepala suku ada di lantai 9. Lantai 9. Salah satu petugas berkata dengan tidak wajar. Terima kasih. Xiao Manru mengangguk, tanpa berpikir panjang, dan segera berjalan menuju lift. Lin Yu melihat ekspresi aneh di wajah petugas itu, dan tidak bisa menahan sedikit terkejut lalu tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Lantai 9. Tampaknya lantai 9 pada dasarnya adalah unit perawatan intensif berperalatan lengkap, bukan? Karena terakhir kali dia datang untuk membantu He Yanyan, putri tertua dari keluarga He, mengobati bisa ular, dia ingat dengan jelas bahwa He Yanyan ada di lantai 9. Tiba-tiba hatinya bergetar, mungkinkah situasi He Erie sangat serius kali ini? Dia tidak banyak bicara, dan mengikuti Xiao Manru ke lift dengan cepat dan langsung pergi ke lantai 9. Apa yang Lin Yu tidak harapkan adalah bahwa tentara berseragam hijau dan topi bisa dilihat di mana-mana di seluruh koridor di lantai 9 saat ini 3 atau 5 tentara berkumpul untuk membahas sesuatu. Lin Yu melirik pangkat di pundak mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, karena pangkat terendah di pundak mereka juga seorang letnan kolonel, dan kolonel dapat dilihat di mana-mana. Mayor yang dia tempatkan di sini adalah yang paling tidak signifikan. Ipar. Para prajurit di koridor tiba-tiba berdiri ketika mereka melihat Xiao Manru, memberi hormat.
Xiao Manru mengangguk pada mereka, mengabaikan apa yang harus dikatakan, dan berjalan cepat menuju kuda, karena dia sudah memperhatikan bahwa di ujung koridor, He Ziqin dan He Ziheng sama-sama ada di sana. Ipar. Tentara sekitarnya memberi hormat satu demi satu, sampai dia dan Lin Yu dan yang lainnya berjalan, dan tentara ini meletakkan tangan mereka. Lin Yu terharu, ia tahu bahwa orang-orang ini menghormati Xiao Manru bukan karena Xiao Manru, tetapi karena He Zizen. Saat ini, bangsal di ujung koridor dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Yang paling dalam adalah beberapa dokter berjas putih. Di antara sedikit orang di luar, selain He Ziqin dan He Ziheng, ada juga beberapa tentara tua. Pangkat di pundaknya adalah semua pangkat jenderal besar, salah satunya memiliki kuil putih, ternyata pangkat letnan jenderal. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut ketika dia melihat adegan ini, satu-satunya yang bisa membiarkan begitu banyak jenderal meletakkan semua yang ada di tangannya dan berlari ke rumah sakit untuk mengunjunginya pada saat yang sama, bukan? He Ziqin dan yang lainnya dengan bermartabat mengepung dokter dan bertanya apa, dokter dengan sabar menjelaskan kepada mereka, seolah menjelaskan kondisi He Zizen. Kakak. Bagaimana dia melakukannya? Xiao Manru hampir saja berlari melewati beberapa langkah terakhir. Bahkan, setelah dia baru saja keluar dari lift dan melihat tentara di mana-mana di koridor, dia menyadari bahwa itu tidak baik. Sekarang begitu banyak jenderal di sana, dia panik. Sekarang, sepertinya ada sedikit tangisan dalam suara itu, dan emosinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Dia adalah seorang tentara, tapi dia juga seorang wanita. Kekasih dan tanggungannya dalam bahaya, bagaimana dia bisa tetap tenang? He Ziqin melihat wajah Xiao Manru berubah, dan kemudian mengedipkan mata pada yang ketiga. Yang ketiga bergegas dan meraih Xiao Manru. Dia buru-buru berkata, kakak ipar, jangan khawatir, situasi saudara kedua masih stabil sekarang. Tidak ada kehidupan dalam bahaya untuk saat ini. Xiao Manru tiba-tiba menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia menggelengkan tubuhnya dan tampak sedikit pingsan. Kemudian dia menoleh dan melihat ke dokter di sebelahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, aku akan pergi mendengarkan apa yang dikatakan dokter. Hei, kakak ipar kedua, jangan pergi ke sana, biarkan kakak laki-laki yang memberitahumu. He Ziheng tampak cemas dan buru-buru menarik Xiao Manru. Mengapa kamu tidak membiarkan aku lewat, apakah kamu berbohong padaku? Wajah Xiao Manru menjadi pucat, dan tiba-tiba kembali menatap He Ziheng dengan sedikit kepekaan dan bertanya dengan keras. Tidak, pemimpin saudara kedua juga ada di sana. Dia Ziheng menjelaskan dengan cepat, tunggu sebentar, dokter akan segera menyelesaikannya. Xiao Manru melirik orang-orang berpangkat jenderal dan menunggu dengan sabar. Setelah dokter menjelaskan kepada petugas kepala, dia buru-buru berbalik dan pergi, seolah sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Saudaraku, bagaimana kabar Zizen? Xiao Manru segera menghampiri He Ziqin saat melihat ini, dan bertanya dengan penuh semangat, dengan mata yang sangat merah. Manru, jangan terlalu bersemangat. Kamu merasa situasinya cukup stabil sekarang. Sebelum He Ziqin dapat berbicara, Letnan Jenderal dengan cambang putih segera berbicara dengan Xiao Manru. Kepala yang bagus. Xiao Manru baru ingat bahwa dia tidak menyapa kepala suku, dan dia memberi hormat. Letnan Jenderal melambaikan tangannya ke arahnya, dan mendesah dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Zizen terluka parah kali ini untuk misi nasional. Kita harus menyembuhkannya dengan cara apapun. Saya baru saja berbicara dengan kepala tabib Zizen. Setelah pertukaran siswa, Zizen tidak mengancam nyawa. Setelah beberapa saat, Zhao Zongji, wakil dekan dan direktur bedah rumah sakit mereka, akan segera datang. Saya yakin dia akan menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Chief, luka apa yang dia dapatkan? Di mana dia terluka?
Xiao Manru tiba-tiba mengangkatnya dan bertanya dengan panik. Menurutnya, He Zizhen kebanyakan terluka oleh tembakan, dan peluru harus tetap mengenai bagian yang sangat mematikan. Bahkan, itu bukan hanya peluru yang menembus tubuhnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.